Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Bu Riz. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Coba kita ucapkan. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah anak-anakku masih semangat semua. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang pembelajaran subtema 4, pembelajaran 2 ya. Kemarin kita sudah selesai mempelajari pembelajaran 1. Gimana? Anak-anak sudah paham? Ya, pintar. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi pembelajaran 2. Nah, di sini kalian bisa buka pada buku bos kalian halaman 177. Di situ ada bacaan. Kalian diperintahkan untuk membaca dengan suara nyaring. Membaca dengan suara nyaring itu bagaimana? Membaca dengan suara yang keras, jelas, dan dengan intonasi yang tepat. Anak-anaknya Bu Guru sudah pintar-pintar membacanya sudah pintar, sudah tepat dengan intonasi yang tepat juga. Oke, kalian nanti bisa baca sendiri, dicoba di rumah membaca nyaring. Nggak apa-apa, nggak usah malu, kan di rumah sendiri. Paling yang melihat bapak ibu atau adik atau kakak kalian. Belajar saja di rumah dibaca dengan nyaring ya. Oke, sekarang Bu Guru lanjut. Nah, di dalam pembelajaran 2 masih kita disuruh menentukan tentang isi dari cerita bacaan tersebut. Coba kemarin kalian kan Bu Guru sudah beri contoh cara menentukan isi cerita dari bacaan tersebut. Nah, sekarang kalian tentukan isi cerita dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Nah, manakah yang merupakan isi cerita dari bacaan tersebut? Ya. Bisa anak-anak menentukan isi ceritanya? Oke, bisa ya. Kalian udah pintar. Bu Guru kasih contoh 1. Pada paragraf 1, isi ceritanya adalah yaitu ada di awal paragraf. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Itu adalah isi ceritanya. Nah, untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5 silakan kalian cari sendiri ya. Nanti misal ada yang nggak paham, silakan tetap kayak kemarin kalian bisa menanyakan ke Bu Riz. Kita lanjut ke alat transportasi dulu dan sekarang. Nah, ini kita disuruh menarik mana gambar yang sesuai alat transportasi dulu dan sekarang. Ya, kalian di sini ada gambar sepeda, ada gambar mobil, ada kereta api, ada pesawat, ada perahu. Manakah yang merupakan transportasi dulu dan pasangannya yang sekarang itu mana? Bu Guru kasih contoh. Sepeda waktu dulu itu seperti ini. Tidak ada alat untuk mengayuhnya, ya. Ya kan? Ini digunakan dengan kaki. Mereka menggunakannya dengan kaki. Kemudian setelah adanya perkembangan teknologi, berubah seperti ini. Ada rantainya, ada ayuhannya. Nah, mana sekarang mobil nih bentuknya pada waktu dulu. Nah,
Sedangkan ini adalah mobil bentuk sekarang. Kemudian kereta api, bentuknya ini. Kemudian berkembang menjadi kapal kereta api cepat. Pesawat, dulu sayapnya masih seperti ini. Nah, berkembang menjadi ini. Perahu dulu menggunakan sampan, sekarang sudah menggunakan mesin perahu cepat. Ya, kita lihat pasangannya. Ya, sepeda dulu dan sekarang. Kemudian mobil dulu dan sekarang. Kereta api, pesawat, perahu, dan kapal cepat. Itu pasangan alat transportasi dulu dan sekarang. Perkembangan alat transportasi darat, guru kasih informasi bahwa sepeda pertama ditemukan oleh Baron Cudrejs von Sauborn atau lebih sering dikenal dengan Cudrejs. Beliau lahir pada tanggal 29 April 1785 di Karlsruhe, itu tepatnya di Jerman. Di Indonesia, popularitas sepeda banyak dikenalkan di masa kolonial Belanda. Itu perkembangan sepeda. Kemudian kereta api. Kereta api, ide awal kereta api pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama William Murdoch. Idenya sangat sederhana, yaitu sebuah rangkaian kereta yang ditarik oleh kuda. Jadi pada zaman dulu itu kereta api bentuknya ditarik oleh kuda. Kemudian dari awal abad ke-19 hampir semuanya didukung oleh lokomotif uap. Berarti masih pakai tenaga bahan batu bara. Kemudian setelah kereta api muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin menggunakan 3 roda yang diciptakan oleh Carl Benz pada tahun 1885. Kemudian muncul pesawat terbang yang diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara. Ya. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 yang bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industrie dari Eropa dengan pesawat A380. Kemudian berkembang adanya kapal laut. Generasi pertama ini masih sangat sederhana sekali. Manusia purba biasanya menggunakan kano atau rakit. Ya, kalau rakit itu kalau di sini di Indonesia itu bentuknya bambu yang dikaitkan, digabungkan menjadi satu. Nah, digunakan untuk menyeberangi sungai atau danau. Nah, kano biasanya terbuat dari batang pohon. Tapi sekarang sudah berkembang, kano itu bisa terbuat dari plastik. Ketika kamu bermain ke pantai, biasanya ada di sana untuk menyewakan kano. Nah, sampai situ itu tadi tentang perkembangan alat transportasi darat. Sedikit cerita yang diberikan oleh Boris. Kita lanjut. Nah, dari teks bacaan Pergi ke Pulau, kita cari keberagaman yang ada di situ apa? Keberagaman penumpang perahu. Kira-kira ada yang tahu keberagamannya apa saja? Coba sebutkan satu. Ya, salah satunya penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Itu termasuk keberagaman, bermacam-macam baju yang dikenakan oleh para penumpang. Yang kedua,
Iya, penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan penumpang perempuan. Kemudian yang ketiga, perahu ada anak-anak, remaja, orang tua. Kemudian keberagaman keempat yaitu adanya keberagaman dari asal penduduk. Ada yang dari penduduk setempat, ada yang lokal, dan ada juga dari turis asing. Yang kelima, keberagaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat, kapal pesiar, itu juga termasuk dari keberagaman yang ada pada teks pergi ke pulau. Nah, sudah paham sampai sini? Keberagaman itu bermacam-macam perbedaan yang ada, ya. Kita tentunya sudah tidak asing dengan kata keberagaman. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pemandangan di pantai sangat indah, air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai, ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat di pantai. Iya, tentunya anak-anak Jepara itu tidak asing dengan pantai, ya kan? Sudah kangen dengan berlibur ke pantai? Iya ya, kita sudah kangen banget dengan pemandangan yang ada di pantai Jepara. Tapi nggak apa-apa ya, karena situasi saat ini sedang tidak baik, daripada nanti terjadi sesuatu hal yang tidak baik juga bagi keluarga kita. Lebih baik kita tinggal di rumah mengikuti anjuran dari pemerintah. Nanti kalau situasi sudah membaik, tentunya kalian bisa pergi ke pantai atau pergi kemana saja atau ke kolam renang. Nah, paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu apa sih yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air? Baik itu di pantai maupun di kolam renang. Ada yang tahu? Oke, di sini Bu Guru jelaskan ya. Cara menjaga keselamatan orang lain di pantai yaitu 1. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. Kamu perhatikan teman atau anggota keluargamu yang sedang bermain. Kemudian menemaninya melakukan kegiatan di pantai. Jangan biarkan keluarga kita atau adik kita misalnya bermain sendirian di pantai. Kita harus temani ya. Yang ketiga, ingatkan jika kamu melihat ada ombak besar. Nah, ingatkan anggota keluargamu atau teman kamu, ingatkan. Jangan berenang ketika ada ombak besar. Yang keempat, ingatkan agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Ya, ini yang perlu sangat diperhatikan ketika berada di pantai, karena kita tidak tahu kedalaman pantai itu seberapa. Jadi kalau kita berenang itu cukup hanya di area pinggir pantai saja, jangan ke tengah-tengah ya, karena ini sangat berbahaya. Kemudian yang kelima, singkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Biasanya waktu kita ke pantai itu kan banyak sekali kita bisa temukan benda-benda tajam seperti pecahan kaca atau karang yang tajam. Nah, seperti itu bisa kamu singkirkan agar tidak melukai orang lain. Itu cara menjaga keselamatan orang lain di pantai. Ya, jadi sudah paham ya? Oke. Sekarang ini ada sebuah pertanyaan. Nah, tadi kamu sudah belajar perbuatan apa saja yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan itu pasti kan ada alasannya.
Nah, amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut. Mengapa itu dilakukan? Alasannya apa? Ya. Yang pertama yaitu tindakan menjaga keselamatan memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya apa sih? Alasannya yaitu saat berenang perlu pengawasan agar saat ada kecelakaan ada yang melihat. Ketika ada orang yang tenggelam atau orang yang tidak bisa berenang, kita akan cepat sigap untuk menolongnya. Jika kita selalu memperhatikan teman atau orang lain yang bermain di pantai. Meskipun kita tidak bisa menolongnya, setidaknya kita lihat, kita bisa tahu, kemudian memberitahu kepada penjaga pantai. Nah, seperti itu alasannya. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai, alasannya apa? Saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Ketika dia tadi tidak bisa berenang, mungkin kita juga bisa mengingatkan, yaitu tujuan dari menemani teman. Kemudian yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Nah, ombak yang besar itu, alasannya adalah ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. Makanya ketika kita di laut, di pantai, penjaga pantai sering mengingatkan jangan berenang ketika ada ombak besar. Yang ditakutkan adalah kita terseret, ya, ikut terseret ombak tersebut. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya apa? Semakin jauh dari pantai, ombak akan semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya adalah benda-benda tajam tersebut dapat melukai bagian tubuh kita saat berenang. Itu tadi beberapa alasan tindakan menjaga keselamatan. Nah, kamu bisa berdiskusi dengan bapak atau ibu tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang lain di pantai. Sampai sini paham? Ya, pembelajaran 2 sudah, materinya sudah guru sampaikan. Kita masuk pembelajaran 3. Benny senang menyeberang pulau dengan perahu. Namun ia punya keinginan untuk naik kereta. Benny teringat cerita tentang Udin asiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta? Nah, silakan kalian baca pada buku halaman 184. Dibaca sendiri ya. Nah, setelah kalian baca, Udin menjadi tahu jenis-jenis alat transportasi. Salah satunya adalah kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Alat transportasi itu dibagi 3, yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, alat transportasi udara. Dibagi 3 ya. Contoh alat transportasi darat itu apa? Mobil, kereta api, becak, sepeda motor, sepeda, itu adalah alat transportasi darat. Kalau transportasi air, contohnya perahu, kapal, speedboat, kemudian kano, itu juga termasuk alat transportasi air. Yang ketiga, alat transportasi udara, contohnya pesawat terbang. Itu dari beberapa contoh alat-alat transportasi. Sampai sini sudah bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut. Sekarang
Setelah kamu baca teks perjalanan dengan kereta, temukan kata-kata baru pada teks tersebut. Tuliskan 5 kata baru pada tabel. Lalu buatlah kalimat dengan kata-katamu sendiri. Bisa enggak menemukan kata-kata baru? Kata baru itu kata yang masih asing atau yang baru kalian dengar, ya, atau yang baru kalian ketahui. Salah satunya stasiun, ya, stasiun. Contoh kalimatnya bagaimana? Kereta api berhenti di stasiun. Kemudian ada kata peron. Peron itu adalah tempat untuk menunggu kereta. Jadi kalau para penumpang itu biasanya menunggu di peron. Kalau stasiun adalah tempat berhentinya kereta. Toilet. Toilet adalah tempat untuk membuang air kecil atau air besar. Masinis itu juga bisa. Kata baru masinis itu apa sih? Orang yang menjalankan kereta api. Kemudian kata tiket. Tiket itu adalah sebuah alat untuk digunakan naik kereta api. Bentuknya dari kertas, itu tiket. Tapi sekarang teknologi sudah berkembang, tiket bisa dibeli, tidak harus langsung di stasiun. Kita bisa beli secara online. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, itu tadi contoh dari beberapa alat transportasi. Nah, Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Tadi Bu Guru jelaskan, peron adalah pelantaran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Ini namanya peron, ya. Di sekitar peron ada kursi-kursi penunggunya untuk menunggu. Nah, kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursinya 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapa keliling kursi peron? Masih ingat cara menghitung keliling bangun datar? Yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisi itu yang mana sih? Sisi itu bagian pinggir, ya. Masih ingat kan? Kalau sekarang kita menghitung keliling kursi peron itu bentuknya apa? Persegi panjang kan tadi? Berarti sisi panjang ditambah sisi lebar ditambah sisi panjang ditambah sisi lebar. Kita buktikan. Lebarnya 50 cm. Panjangnya 250 karena sisinya itu ada 2. Dihitung lagi. Lebar lagi 50, kan sama lebarnya. Panjangnya 250. Kita jumlahkan. 50 ditambah 250 sama dengan 300. 300 ditambah 50 sama dengan 350. 350 ditambah 250 sama dengan berapa? 600. Jadi keliling kursi peron panjangnya adalah 600 cm. Itu cara menghitung keliling kursi peron. Nah, di sini ada beberapa soal cara menghitung bangun datar. Ini bangun datarnya tentunya kalian tidak asing. Ada persegi panjang, ya, persegi panjang, persegi panjang. Berapa keliling masing-masing bangun datar di atas? Nah, ini contoh apa sudah Guru isi. Gampang kan menghitung kelilingnya? Iya, gampang. Ya, yang penting kalian ingat sisinya. Kalau persegi itu sisinya 4, kalau persegi 4-4-nya sama semua.
Kalau persegi panjang, dua sisinya sama, lebar maupun panjang. Itu ya. Nah, kita lanjut. Masih ingat kamu dengan mobil kardus yang kamu buat? Alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan? Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu contohnya apa? Pisau, gunting, eksplosif, lem, kardus bekas ya, kemudian kertas putih polos, penggaris, spidol, dan mungkin cat warna untuk memberi warna pada mobil-mobilanmu. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah apa? Memotong kardus, memotong kertas dan menempelnya dan melipat potongan kardus bagian belakang. Berarti teknik yang kita gunakan itu adalah teknik menyambung dan menempel yang digunakan ketika kita melakukan kegiatan membuat mobil-mobilan. Kemarin teknik sambung dan teknik potong kan Bu Guru sudah beritahu ya. Masih ingat apa itu teknik sambung? Lupa. Oke, Bu Guru jelaskan lagi. Teknik bentar ya. Nah, oke. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam bentuk benda kerajinan. Nah, ketika kamu memotong-motong kardus bekas untuk dijadikan mobil-mobilan, itu kan disambung kan? Disambung agar menjadi satu bentuk benda, agar menjadi satu bentuk kerajinan. Nah, kalau teknik potong, yaitu teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk kerajinan. Ketika kamu membuat mobil-mobilan, sebelum kamu menggabungkannya, itu kan berarti kamu melakukan teknik potong. Ya, sudah paham sampai sini? Udah ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah cara membuat mobil-mobilan. Udah, kita lewati aja. Sudah pembelajaran 3 sudah. Kita masuk pembelajaran 4. Masih dibaca soalnya. Pada halaman 191. Silahkan dibaca. Nah, sudah dibaca ya. Nah, sekarang saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu sudah ketahui? Nah, jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu, contohnya sepeda. Sepeda itu banyak ya, ada jenisnya. Ada contoh sepeda santai, sepeda gunung, sepeda balap. Itu adalah contoh dari beberapa sepeda. Kemudian mobil pun sama, ada yang mobil, ada bus, ada bajai, ada angkot, ada taksi, ada bemo, ada mobil balap.
kereta api, ada kereta uap, ada kereta diesel, ada kereta listrik, kereta monorail, kereta api bawah tanah, pesawat contohnya ada yang jumbo, passenger jet, ya. Kemudian perahu, kapal feri, kapal pesiar, speedboat. Itu dari masing-masing jenis kendaraan dan contohnya. Nah, ini disuruh membuat kalimat. Saya kira gampang itu. Nah, peran itu sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya, setiap orang itu memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apa kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukai? Iya, kita tidak boleh memaksa. Apa yang terjadi ketika kita memaksanya? Akan timbulnya pertengkaran. Nah, setelah bermain peran, nah kesimpulannya apa yang kita dapat, yaitu pentingnya menghargai perbedaan. Meskipun kita beda, itu tetap kita harus menghargai agar terciptanya kerukunan. Nah, coba kalian amati ini. Oke, ini adalah beberapa aturan yang ada di kolam renang. Kalian sudah baca ya. Nah, ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa aturan-peraturan itu dan bagaimana jika melanggarnya. Contoh kita ambil dari tidak berlarian di tepi kolam. Nah, kenapa kita harus mentaati aturan itu? Ada yang tahu? Iya, supaya kita terhindar dari cedera atau kecelakaan. Contoh kita jika melanggarnya, jika kamu berlarian di tepi kolam itu kan licin, banyak airnya. Ketika kamu berlari di sana, kamu bisa terpeleset jatuh ke dalam kolam, atau kalau tidak, kamu bisa terbentur dengan lantainya. Nah, itu bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, silakan dibaca ya pembelajaran 4. Kita akan masuk pembelajaran 5. Di sini memang Bu Guru sengaja Bu Guru bahas pembelajaran 2 sampai 6 biar selesai sekalian. Nanti tinggal kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Pembelajaran 5 bisa kalian buka buku pos halaman 198. Masih tentang membaca dengan nyaring. Nah, di sini kita akan belajar cara menggunakan alat transportasi. Alat transportasinya itu apa aja, kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, mari kita bersama pelajari. Nah, kamu disuruh mencari informasi paragraf 1, informasi paragraf 2, informasi paragraf 4. Bisa ya, informasi itu sama dengan seperti kemarin mencari kalimat utama atau mencari isi ceritanya, sama. Oke, nanti kalian kira-kira bisa nggak mencari informasinya? Bisa ya. Bu Guru kasih contoh 1. Informasi pada paragraf 1. Yaitu banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda motor, dan
mobil. Itu adalah informasi pertama. Informasi kedua, alat transport. Ada juga orang yang menggunakan transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama, contohnya angkutan kota, bus, dan kereta api. Informasi ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Informasi keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum yang dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Itu beberapa informasi yang kamu bisa peroleh dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita disuruh menceritakan kembali salah satu paragraf, diceritakan kembali. Bisa ya bercerita. Kemudian setiap orang itu kan menggunakan alat transportasi yang disukai. Alat transportasi kesukaan orang itu berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan di keluargamu? Misal ayah suka apa, alasannya apa, nanti kamu tanya jawab ya sama mereka. Oke. Nah, di sini Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama. Saranmu bagaimana? Ada dua pilihan. Iya, sarannya kita bisa beri contoh begini. Sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Itu saran yang bisa kamu berikan. Kalau memberi saran itu kan ada kata sebaiknya, seharusnya, seperti itu ya, dikasih kata menggunakan kata sebaiknya dan seharusnya. Kita lanjut, ini masih cara menghitung keliling menggunakan soal cerita. Nah, kalian harus hati-hati ketika memahami soal cerita. Baca dengan teliti, ya. Di sini soal cerita itu biasanya agak panjang memang, dan kamu harus teliti. Cara memudahkannya itu pertama-tama yang diketahui apa dulu, kemudian yang ditanyakan apa. Ya, di sini panjang bingkai itu sama dengan keliling televisi, itu soal nomor 1. Berarti pertanyaannya adalah kita disuruh menghitung keliling televisi. Yang diketahui apa? Yang diketahui panjangnya 25 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Ingat rumus mencari keliling. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, ini sudah ada jawabannya. Ini sudah keburu beri jawaban. Ya, dari jawabannya ini menghitung keliling gunung datar segi 5, segi 6, segi 7 ya. Kalau selain persegi panjang, kalau menghitung segi 6, segi 5 itu
kita harus tahu sisi panjangnya masing-masing dan semuanya sama. Setiap sisinya, kelilingnya berarti sama cara menghitungnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu jawabannya soal-soal yang ada di buku bos. Oke, sudah selesai pembelajaran 5. Kita masuk pembelajaran terakhir, pembelajaran 6. Dibuka buku bos halaman 205. Di sini ada alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus itu adalah alat transportasi yang digunakan secara khusus. Contohnya truk. Nah, truk itu kan khusus digunakan untuk mengangkut barang-barang yang khusus. Contohnya beras, gula, terigu, pasir, semen, ya. Kemudian kapal, mobil ambulan itu juga alat transportasi khusus yang hanya digunakan untuk mengangkut orang sakit atau orang yang meninggal. Nah, nanti dibaca sendiri. Nah, transportasi apa saja yang kamu ketahui dan apa manfaatnya? Nanti bisa kalian cari di teks tadi. Nah, diskusikan dengan Bapak dan Ibu tentang cerita di atas. Nah, contoh guru kasih hasil diskusinya yaitu ambulan merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit harus segera ditolong. Sebagai pengguna jalan, harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulan. Nah, kenapa ketika ambulan lewat itu pasti sirinenya dibunyikan? Berarti itu dia sedang membawa orang yang sakit dalam keadaan yang sangat darurat, harus segera cepat ditolong, ya. Makanya ketika kita mendengarkan sirene di jalan raya, yang kita lakukan apa? Kita memberi jalan untuk ambulan tersebut. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran itu kan juga merupakan alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Yang harus dilakukan mobil lain, contohnya apa? Kita berarti harus memberikan jalan atau menepi ketika ambulan itu sedang lewat. Jika sudah lewat, kita kembali ke barisan semula. Yang tidak boleh dilakukan mobil lain apa? Tetap berada di jalur lalu lintas. Tidak mau memberikan jalan kepada ambulan, itu tidak boleh, ya. Ya. Ini ada contoh soal. Sama, masih menghitung kelilingnya. Ini cara-caranya. Nah, ini hasilnya tadi. Jadi yang ini kamu bisa coba-coba sendiri di rumah, dihitung. Nah, sudah pembelajaran 2-6 sudah selesai. Kita sudah mempelajarinya. Nah, yang kita lakukan apa? Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di pembelajaran buku Yudhistira sekarang. Dimulai hari kemarin kan Bu Guru sudah suruh kerjakan halaman pembelajaran 1 halaman 69 sampai 71. Sekarang kalian pelajari kalian kerjakan halaman 72 sampai pembelajaran 6 selesai.
Ya, kalian isi sendiri soal-soalnya di rumah. Jika ada kesulitan, silahkan hubungi Boris. Oke? Nah, tugas yang ada di video ini, saya kasih tugas ini. Menghitung keliling bangun datar. Nah, ini contohnya. Ya. Tugasnya ini. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Malah ada jawabannya. Kemudian nomor 5. Tadi malah sudah ada jawabannya ya, Cah. Kalau kalian teliti ya bisa menjawabnya. Oke, itu tugasnya bisa kamu lakukan di rumah. Dicoba dihitung sendiri ya. Oke, sekian Bu Guru cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Berarti tema 7 sudah selesai ya kan? Pembelajaran 1. Pembelajaran subtema 1 sampai 4 sudah selesai. Kita tinggal ulangan. Nah, nanti informasi ulangan nunggu dari info dari Boris ya selanjutnya. Kalian kerjakan saja soal-soal yang ada di buku Yudhistira. Oke, sekian Bu Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.